harus kuat, hebat, dan bermanfaat. Sedangkan yang sederhana adalah sikap kita. Namaku Aisyah Aulia Sudrajat atau biasa dipanggil Echa. Aku lahir 21 Juli 2002 di kota 1001 Goa. 18 tahun hidup di dunia membawaku pada banyak hal baru, termasuk saat aku duduk di bangku SMA Negeri 1 Pacitan atau SMA 271. Teringat perkataan Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, membawaku pada sebuah keputusan di antaranya banyak pilihan. Salah satunya adalah pilihan untuk menjalani sekolah bukan hanya mencari ilmu di dalam kelas, tapi juga berbagai pengalaman di luar kelas. Sejak masuk di SMA, aku memutuskan untuk aktif berorganisasi. Selain menjadi pengurus OSIS, tepatnya sekretaris, aku juga aktif di luar sekolah menjadi ketua Forum Anak Kabupaten Pacitan. Sempat menjadi kontingen Jawa Timur dalam pertemuan Forum Anak Nasional tahun 2018 dan 2019, semakin meyakinkanku bahwa setiap anak mampu berkontribusi, bukan hanya mengkritisi. Sedari kecil, dunia sastra membawaku pada kebiasaan untuk membaca, menulis, dan juga bercerita. Dari awal mengumpulkan potongan cerita dari majalah, sampai akhirnya menerbitkan buku sendiri adalah perjalanan yang luar biasa. Buku anak dengan judul The Winner, Misteri 109, From Hatters to Lovers, Manusia Sejuta Fobia, dan beberapa lainnya adalah lukisan imajinasi yang kutuangkan dalam deretan kata hingga mampu dibaca. Dari rasa cinta pada sastra yang kutekuni hingga SMA, membawaku pada banyak sudut pandang baru, termasuk ketika aku mulai berani untuk mengeluarkan pandangan serta ide-ide baruku lewat sebuah karya. Waktu itu, aku menjadi juara 1 dalam lomba menulis Aku dan Purbakala yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Di mana waktu itu, aku menjadi satu-satunya siswa SMA yang masuk di ranking 3 naskah terbaik bersama teman-teman dari perguruan tinggi. Senang rasanya bisa berkisah tentang kepurbakalaan Pacitan yang turut membangun Jawa Timur hingga saat ini. Tahun selanjutnya, yakni 2019, aku berkesempatan menjadi perwakilan Dapil 7 Jawa Timur dalam Parlemen Remaja yang diadakan oleh DPR RI. Bahkan, kisah tentang Purbakala ternyata masih terulang di tahun ini, di mana waktu itu aku mendapatkan juara 2 dalam lomba menulis esai peduli cagar budaya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membawaku untuk berkesempatan menjadi pembicara di Pekan Kebudayaan Nasional 2019. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia mengharuskan kita untuk segera beradaptasi, termasuk tentang cara berprestasi. Selama di rumah karena pandemi COVID-19, aku banyak memperhatikan hal baru, termasuk tentang lingkungan dan anak-anak yang ada di sekitar rumahku. Harapanku mereka harus terus belajar dengan cara yang menyenangkan, hingga aku buat yang namanya sekolah rumah, yakni rumah yang bisa menjadi sekolah untuk mereka belajar berbagai hal. Siapa sangka, ternyata dari sekolah rumah ini akhirnya membawaku sebagai peserta terinspiratif kemah karakter virtual Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, serta berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Tidak berhenti sampai di situ, ketika di sekolah rumah kami belajar tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah, Tuhan kembali memberikan hadiah, yakni aku mendapatkan juara 1 lomba vlog pilah sampah dari rumah dan juara 3 lomba vlog daur ulang sampah yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prestasi lainnya yang kuraih selama pandemi di tingkat nasional adalah menjadi juara 2 dalam lomba menulis cerpen menstruasi bukan hal yang tabu dan juara 2 membuat video menstruasi mudah bersama aplikasi Oki Indonesia, serta banyak prestasi lainnya yang kuperoleh baik dari tingkat kabupaten maupun nasional. Pandemi COVID-19 membuat kita harus dapat memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Salah satunya yang kulakukan adalah terlibat dalam berbagai talk show, baik sebagai moderator maupun pembicara. Tentu saja ini kesempatanku untuk berlatih menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha bermanfaat bagi orang banyak.
Di keseharianku pun aku sering terlibat dalam berbagai kegiatan, baik sebagai MC, moderator, maupun pembicara. Salah satunya adalah dalam ikut serta di kegiatan Siswa Peduli yang diadakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Pacitan. Kala itu, aku diberi kepercayaan untuk mensosialisasikan terkait pentingnya pendidikan pada teman-teman di sekolah dasar dengan media mendongeng. Ini bukan pertama kalinya, kerap kali aku melakukan karena bagiku pembangunan negeri ini tergantung kepedulian pemudanya untuk saling membantu dan menebar manfaat dengan cara yang mereka bisa, seperti aku dengan cara mendongeng, menulis, dan bercerita. Lahir dan tumbuh di Jawa Timur membuatku sadar bahwa keberagaman merupakan pemersatu yang tak dapat tergantikan. Dari keberagaman mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan tempatku berdiri merupakan salah satu wujud yang dapat kita syukuri. Hidup di selatan Jawa Timur sebagai potongan kecil dari surga Indonesia, Pacitan memiliki alam yang luar biasa indah. Mulai dari pantai, sungai, bahkan hamparan hijau hidup selaras dengan aktivitas manusia. Bukan hanya alam yang indah, Pacitan juga punya budaya yang tak kalah menariknya. Ketai Oglen Pacitan ditetapkan sebagai salah satu warisan tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dengan kisah Panji Asmarobangun dan Dewi Sekartaji mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Bahkan selain itu, setiap 2 tahun sekali diadakan Festival Rontek Kabupaten Pacitan yang melibatkan seluruh golongan usia masyarakat untuk tetap bisa melestarikan kebudayaan yang ada. SMA Negeri 1 Pacitan atau SMA 271 selain unggul dari bidang fasilitas dan juga pembinaan secara akademik, juga memadai siswanya dengan mendukung kegiatan non-akademik, seperti dengan tersedianya berbagai ekstrakurikuler dan organisasi intrasekolah yang dapat mendukung berbagai minat dan bakat siswa. Hal ini juga dibuktikan dengan dilahirkannya beberapa alumni yang patut untuk dibanggakan. Mulai dari Bapak Sudibyo Alimuso yang pernah menjabat sebagai Kepala Deputi BKKBN Republik Indonesia tahun 2012 sampai 2015 dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bagiku, menjalani organisasi bukan berarti untuk melepaskan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Karena disitulah sebenarnya kita belajar untuk dapat membagi waktu sebaik mungkin. Saatnya kita sadar bahwa anak muda merupakan agen perubahan dan tiap dari mereka pasti memiliki bakat dan minat sendiri untuk dapat berprestasi. Tinggal kita mau meninggalkan atau mau melanjutkan. Ingat teman-teman, big hope, big dream, big action, big success. Karena hidup tidak boleh sederhana, yang sederhana adalah sikap kita. Hidup kita harus kuat, hebat, dan bermanfaat. Saya Aisyah Aulia Sudrajat, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Jawa Pos SMA Award 2020. Dah, sampai jumpa, Ren!